menanamkan berapa agar untung berabad-abad bila hadir umat Nabi Muhammad. Doakan salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tabur. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Alhamdulillah yang terhormat Ketua DKM Masjid As-Sadiqin Bapak Iskandar, yang saya hormati Ketua dan pengurus dari Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati Ketua dan pengurus dari Masjid Islam dari Semarang, yang menghormati seluruh para hadirin Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Perlu kita ketahui, syukur adalah sikap yang paling mulia. Bahkan syukur bisa mengalahkan sikap sabar dan ridho. Sabar bagus nggak Bapak Ibu? Sabar bagus nggak? Adik-adik, sabar bagus nggak sabar? Tahu sabar? Tahu ya? Iya, tetangga kita namanya Pak Sabar ya. Sabar dan ridho itu adalah sikap yang bagus dan mulia. Bahkan di dalam Al-Quran itu adalah anjuran dari Allah ketika kita mendapatkan ujian. Tetapi syukur kepada Allah ternyata bisa mengalahkan sabar, bisa mengalahkan ridho. Maka kita selalulah berharap menjadi abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Orang bersyukur itu tidak akan memandang hidupnya kena ujian. Sekalipun dia dianggap orang lagi kena ujian, sekalipun dia dianggap lagi kena sakit, dia tetap bersyukur. Kira-kira mudah apa susah syukur ketika kita dapat ujian di Ibu? Mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah apa susah ya? Kalau kita lagi sakit, kita mau bersyukur, nggak ada celah untuk bersyukur karena kita lagi sakit. Kalau kita lagi dapat ujian, lagi kanker, katanya apa kanker kering, ya kankernya kering semua, basah semua di
jadi wakil penuh semua ya, contoh ya, dapur yang penting kumpul ya. Alhamdulillah. Jadi kalau orang bersyukur itu berarti sedang melakukan tingkatan tertinggi dari semua sikap yang diajarkan oleh Rasulullah dan diperintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang bersyukur sekalipun dia dapat ujian tentang mengucapkan alhamdulillah. Kok bisa ya? Ayo adik-adik, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Adik-adik, dulu ya. Ya. Siapa cinta Allah bilang saya. Siapa cinta Rasul bilang saya. Siapa cinta Allah dan juga cinta Rasul. Yang cinta Allah bilang saya 3 kali, 10 kali. Terus baru sabar ya. Nah itu semua kita ngaji dulu ya, kita ngaji ya. Anak-anak coba sebutkan sifat Rasul. Ada yang bisa nggak sifat Rasul? Ada berapa sifat Rasul? Sifat Rasul katanya cinta dengan Rasul. Sifat Rasul ada berapa? Habib ada berapa? Ada 4. Kita nyanyi bareng-bareng ya, biar nggak ngantuk. Bapak, ibu, keluarga dan anak kita harus nyanyi. Sidik hatinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, pamonah cerdas akalnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Kita lanjutkan kembali. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang melakukan sikap yang paling mulia di hadapan Rasul, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur. Ya. Coba kalau kita lagi dapat nikmat, ucapannya alhamdulillah. Kalau kita sholat, al-fatihahnya berubah nggak jadi innalillah? Coba kalau kita lagi dapat ujian misalnya, kita lagi ujian nih, terus kita lagi sholat, aduh malas baca al-fatihah, alhamdulillah ganti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh nggak diusaha sholatnya? Tidak. Ini mengajarkan apa? Kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Kok bisa kita dapat ujian bersyukur? Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bersyukur, orang yang kena ujian tapi tetap bersyukur, dia akan diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika pulang lihat dompet masih kering, tetap alhamdulillah. Kalau kita lagi sakit, kita alhamdulillah. Kenapa? Karena itu cara Allah menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Ini janji dari Rasulullah SAW. Walaupun gaji kita 3 juta per hari, 3 juta per hari. Ada yang 3 juta per hari, bapak di sini? DPR. Kayaknya ada yang anggota DPR di sini? Ada. 3 juta per hari. Siapa yang mau gaji 3 juta per hari, Bapak Ibu? Mau semua ya kita ya. Makanya kita mau gaji kita 3 juta per hari, mau sebulan 3 juta sebulan kek, mau nggak nentu gajinya kek, tidak. Karena orang yang tetap beriman ingin mendapatkan rasa syukur kepada Allah,
nikmat dia nikmati, ujian tetap dia nikmati. Kenapa? Karena dia sedang diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya kalau kita bersyukur. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga di momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini memperbanyak sholawat serta salam kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Tadi ya Bapak Deden dan kawan-kawan Pak juga sudah kita semua sudah membaca sholawat. Jadi sholawat ini Pak tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya. Dari mana kita tahu? Pernah dengar ini enggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat. Makanya kalau kita ingin dapat syafaat dari Rasulullah, banyak-banyak kita bersalawat. Salawat itu bagaimana? Salawat ada tiga. Ada berapa Dede? Ada tiga. Nanti ada berapa Iya. Berapa Ini sebenarnya kelapanya udah diperes loh. Iya. Jadi sholawat ada tiga. Ada sholawat yang panjang, ada sholawat yang sedang, ada sholawat yang pendek. Ya. Sholawatnya mau dari yang pendek apa dari yang panjang? Pendek ya. Oke, pendek dulu ya. Karena pendek di depan ya, sedikit di belakang. Yang pendek yang pertama cukup kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad. Nah, sampai situ. Itu sudah dihitung bersolat. Itu sholawat yang paling pendek. Itu sholawat yang paling pendek. Bagaimana sholawat yang sedang? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali. Yang pendek sama yang sedang udah hafal? Hafal ya? Nah, kita terapkan. Ini yang panjang. Ini yang panjang. Perhatikan yang panjang. Yang panjang ini banyak versinya. Banyak versinya. Ada versi sholawat titil qulub, ada sholawat nariyah, ya, ada sholawat ya kamilah, banyak ya. Ada sholawat kunjian, ada sholawat yang dianjurkan langsung, itu sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di dalam sholat tahiyat akhir. Bagaimana Bapak Ibu bacaannya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling panjang, yang ada dasarnya. Kalau yang lain itu dari ulama kita, yang dasarnya Ibrahim. Amalkan di dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa yang bersolawat di pagi hari 10 kali, bersolawat di sore hari 10 kali, berapa kali Bapak Ibu? 10 kali, pagi dan sore. Boleh pakai sholawat yang pendek silakan, yang sedang silakan, yang panjang juga lebih bagus. Silakan. Berapa? 10 kali. Ini dan hadisnya sahih dari Rasulullah SAW menyatakan. Maka nanti di akhirat kita insya Allah berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita dalam pidato, di dalam ceramah pasti ingin di dalamnya itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Nah ini caranya sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Banyak
pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Kita berpuasa. Yuk, sambil kita menunggu kecintaan, kita banyak bersolawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Hadirin rahimakumullah, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar kita mengingat teladan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin di dalam Al-Quran merupakan uswatun hasanah kita, suri teladan yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang pertama, hikmah dari Maulid Nabi ini, Nabi Muhammad, coba adik-adik, lahirnya di mana Nabi Muhammad? Lahirnya di mana? Di kota Mekah. Meninggalnya di mana? Madinah. Dimakamkannya di mana? Madinah dari Mekah? Madinah. Hikmah yang pertama, saudara semua, banyak sering kejadian yang memaksakan ketika dia lahirnya misal di Kue Halim, meninggalnya di Bandung misalnya. Nah ini dia pengen dimakamkan di Kue Halim, tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimakamkan segera di tempat yang meninggal. Maka contoh pertama yang harus kita contoh dari Rasulullah, jangan kita menunda untuk memakamkan mayit. Ketika kita sudah melihat ada orang meninggal, maka dia dimakamkan segera, disegerakan. Pernah kejadian ketika ada yang meninggal, ya, orang tuanya meninggal, ternyata belum dimakamkan sampai besok. Kenapa ditanya? Karena masih nunggu anaknya yang kerja di luar. Ya. Apa alasan di telepon? Saya pengen memeluk tubuh orang tua saya terakhir kalinya. Ketika hidup kemarin aja, nggak pernah menghadap melihat orang tuanya. Maka ketika kita melihat ada saudara kita meninggal, siapapun itu, kita jangan membebani dia untuk kita hadir dulu ke sana untuk dimakamkan. Jangan. Karena apa? Ketika dia umat muslim yang beriman, dia ingin disegerakan nikmat kuburnya diberikan dengan Islam. Jadi kalau kita berlama-lama, kita seakan-akan menunda nikmatan yang harus diterima. Perhatian Allah, ketika ada saudara kita yang meninggal, ya kita makamkanlah dengan segera. Hadirin rahimakumullah, selain kita mengingat kepada kematian, kita mengingat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menyatakan, bahkan dalam istrinya dijelaskan, Rasulullah itu sholat malamnya sampai kakinya bengkak, sampai pecah kakinya. Ya, sholat tahajud itu adalah akhlaknya Rasulullah kepada Allah. Kita nggak beda jauh. Rasulullah bangun tahajud, kita bangun terkejut kita karena kita mau tidur lagi. Kalau kita bangun oleh Allah jam 1, jam 2, jangan tidur lagi. Boleh kita tidur lagi, wudu salat 2 rakaat. Mulai malam ini, ayo kita latih akhlak kita kepada Allah. Jangan sampai kita tahan berlama-lama bekerja di luar, tahan berlama-lama menonton televisi, tahan berlama-lama menonton konser sinetron.
daripada kita berlama-lama bersama Allah. Kita latih mulai malam hari ini. Step alarm, bangunlah jam 1, jam 2. Minimal kalau nggak bisa jam 4 masih bisa tidur. Yang penting dulu ada subuh. Terus bisa kita mengatakan ini akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Rasulullah kepada Allah itu luar biasa. Ketika di dunia bahkan Rasulullah tidak berkuasa dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah itu cantiknya luar biasa, tapi tidak bisa mengalahkan cintanya Rasul kepada Allah. Karena ibadah kepada manusia, hubungan suami istri yang sudah halal menikah itu ibadah, pahalanya besar. Tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil beberapa malam akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat tahajud. Kira-kira malam ini kita tahajud bisa? Bapak Ibu ya, jadi bapak-bapak yang sudah, bapak ibu-ibu yang biasa bertahajud, pertahankan terus lanjutkan. Bisa tahajud jam 4, jam 4:30, yang penting belum ada subuh masih bisa kita tahajud. Ini kedekatan Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan berikutnya, akhlak kepada manusia. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini siapa Bapak Ibu? Siapanya Rasulullah? Anas bin Malik ini adalah pelayan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bantu-bantu di rumahnya Rasulullah. Pernah menyatakan, selama saya bekerja dengan Rasulullah tidak pernah sedikit pun ada kata menjawab. Bahkan Rasulullah ketika sandalnya putus itu disambung sendiri. Ketika bajunya robek, jahit sendiri. Makanya kita, kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, akhlak kita pada semua manusia, mulai dari rumah-rumah kita. Jangan gengsi kita nyuci piring kerjaan istri kita di rumah. Kalau nggak percaya, kalau kita pengen menjalankan itu, mulai malam hari ini, lihat nanti di wastafel cucian kita. Kalau ada cucian piring, cuci. Bapak dan ibu-ibu biarin aja mas. Dijamin malam ini tergerak semua kita untuk mencuci piring. Tidak menghinakan kita, tidak. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah yang sedang marah, ya ada kata-katanya Rasulullah Aisyah itu Rasulullah SAW hanya diam saja mendengarkan curhatannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadir rahimahullah, ketika kita ingin mencontoh Rasulullah dari segi akhlaknya kepada semua manusia, tumbuhkan akhlak yang karimah, yang mulia, yang berada di rumah kita. Jangan sampai kita di luar rumah bagus, ya sering ngelakir orang misalnya, ya tapi ketika kita di dalam rumah kita marahin istri kita marahin anak-anak kita, pulang kerja kita marahin orang rumah kita. Memang betul capek, tapi capek kita mencari nafkah. Nafkah yang kita cari itu adalah untuk siapa kalau bukan untuk anak dan istri kita. Maka mulai dari rumah Rasulullah sudah mencontohkan bersama manusia kita berbuat baik di dalam rumah kita. Bagi yang masih bujang-bujang, ayo kita berbuat baik pada adiknya, kepada orang tua, ya orang tua kita yang di rumah. Kita lagi sekolah, kita lagi kuliah, orang tua kita di rumah, ada yang lagi masak, kadang-kadang masak, lagi ngiris bawang, tangannya iris bawang, kita nggak tahu kita di sekolah, orang tua kita lagi masak di rumah, kita pulang-pulang tinggal buka magic mom, ya, tinggal ngambil nasi, habis makan, main begini, ya, adik-adik sebutkan 4 macam game yang sudah kalian mainkan. Siapa yang sering top up di sini? Ya adik-adik, di zaman digital saat ini, ayo kita mulai berhati-hati, waspada. Apalagi sering Bapak Ibu benar ada anak-anak di sekolah-sekolah ya di apa di
tidak lagi mabar, tahu mabar? Ya. Kalau Allah ngomongnya itu ya Allah, ya ngomongnya asal banget yang kebun binatang keluar semua, ya omongan bahasanya, ayo dengarkan, ya silahkan, tidak dilarang kita untuk bermain. Nggak ada minyaknya lagi. Tapi kita jangan melampaui karena kita adalah seorang pelajar, tugasnya belajar. Maunya Ini pakai Allah kepada manusia. Berikutnya sama aja, kepada pakai hewan, kursi kepada tumbuhan. Mungkin kita di rumah ada hewan peliharaan, Bapak Ibu kalian melihara Udah duduk situ. hewan di rumah. Duduk jangan lari-lari. Mungkin bapak ada yang melihara Ya, burung ya. duduk situ. Burungnya burung kacer, burung muri, burung pewok, apapun burung. Ada yang melihara kucing, ada yang melihara semua ya hewan-hewan boleh silahkan, tetapi ketika kita punya peliharaan kita harus menjaganya. Ada dalam sebuah riwayat ada seorang wanita yang dia punya hewan peliharaan tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sehingga hewan itu mati, maka orang yang melihara itu malah berdosa. Tidak dilarang kita melihara. Bahkan sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu sampai dijuluki bapaknya kucing. Kenapa? Karena di rumahnya banyak kucing. Boleh kita merawat, boleh kita melihara, tetapi kita juga harus memberikan dia perhatian. Tumbuhan juga tanaman-tanaman di rumah kita disiram. Ya, kalau dia mati itu bisa menjadi dosa disirami. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Bahkan ketika perang Rasulullah mengingatkan dengan para sahabatnya, wahai sahabatku, ketika engkau berperang jangan injak tanaman, jangan rusak lingkungan, menjaga kebersihan engkau. Inilah akhlak Rasulullah SAW terhadap lingkungan dan hewan serta. Dan terakhir, nasihat dari Maulid Nabi ini, Rasulullah SAW ada sebuah kisah yang inspiratif yang mungkin bisa kita ambil maknanya. Ada orang yang minta-minta datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, minta-minta, seorang laki-laki yang minta kepada Rasulullah. Kira-kira Rasulullah kasih apa enggak, Bapak Ibu? Ada orang pengemis datang minta-minta, ketika itu Rasulullah kasih atau tidak? Nah ini menjadi dasar jamaah. Kalau ada orang yang dia masih muda, masih sehat, dia datang kepada kita mengemis meminta, Rasulullah mencontohkan tidak usah diberikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang dia yang meminta, Rasulullah malah justru memberikan dia hikmah. Apa hikmahnya? Rasulullah bertanya kepada laki-laki tadi, wahai fulan, di rumahmu ada apa? Di rumahmu ada apa? Maka laki-laki itu menjawab, di rumah saya hanya ada selembar kain dan sebuah mangkuk. Kata Rasul SAW, bawalah kain dan mangkukmu itu ke hadapanmu. Dibawalah oleh laki-laki itu, kemudian dihadapkan kepada sahabat. Wahai para sahabatku, ini ada seorang laki-laki, dia hanya memiliki selembar kain dan sebuah mangkuk saja. Siapakah yang mau membeli kain dan mangkuk ini? Maka di dalam seperti itu mendapatkan jumlah 2 dirham. 2 dirham. Kemudian Rasulullah memberikan uang jualan selembar kain dan mangkuk itu kepada laki-laki tadi. Kemudian dinasihatkan oleh Rasulullah kepada laki-laki tadi, 1 dirham berikan makanan untuk keluargamu. 1 dirham lagi belilah kapak. Untuk apa kapak ya Rasulullah? Kapak ini kau gunakan untuk mencari kain sahabat. Besok-besoknya laki-laki ini datang lagi kepada Rasulullah dengan wajah yang senang berseri-seri. Apa sebabnya? Dia tidak lagi minta-minta, tetapi dia bekerja menjadi pencari kayu bakar menggunakan kapak yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hikmahnya apa? Di zaman sekarang kita tidak boleh iri kepada orang yang punya kemahiran bisnis besar. Tidak boleh kita iri. Tidak boleh. Mungkin ada teman kita, ada saudara kita yang saat ini mungkin memiliki gaji yang besar, rumah yang besar, mobil yang besar.
mobil yang mewah di sana. Tidak perlu kita tidak perlu. Karena di hikmah terakhir ini Rasulullah mengajarkan kita apapun pekerjaannya, apapun jabatan kita, seberapa banyak harta kita, itu tidak penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak penting. Yang paling penting adalah ketika kita bisa menggunakan mencari harta itu dengan halal, menggunakan jabatan itu dengan amanah, itulah yang membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah menggambarkan kita menjadi hamba Allah, ketika kita yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ayo ketika ada saudara kita meninggal, segerakan kita maafkan. Ketika kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar kita sholat, mendekatkan diri kepada Allah, jangan setengah-setengah. Ini ada masjid Mustadiqin didirikan tahun 2024, diresmikan pada saat itu. Sekarang mendekati maghrib ini sudah ada masjid. Ini adalah cara Allah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Maka mudah-mudahan melalui maulid Nabi ini, setelah ini tumbuhlah akhlak kita kepada Allah dengan cara kita berjamaah ke masjid. Keutamaannya apa? Sholat isya berjamaah pahalanya seperti sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Kalau kita nggak bisa zuhur, asar begini, mungkin kita lagi kerja, sholat di dekat kantor kita sholat, jangan tinggalkan. Maghrib mungkin kita lagi di jalan, sholat mampir kepada yang ada. Jadi jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ini adalah akhlak kita kepada Allah. Kemudian jangan lupa kita akhlak kepada manusia. Karena pada hakikatnya semua ibadah kita ini harus bernilai dalam nilai kehidupan kita. Sujud kita itu harus bernilai, berarti tidak sombong. Takbir kita akan menilai kita ketika menghadapi ujian dari Allah yang Maha Esa dan seterusnya. Ketika kita melihat ada hewan yang lingkungan, ada yang kotor dan seterusnya, selesai, tidak bersihkan. Rawat lingkungan kita, rawat hewan peliharaan kita, dan seterusnya. Dan terakhir, jadilah orang yang mulia, tidak hanya mencari pekerja, tapi mencari kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak hanya menjadi orang yang beramal, tapi menjadi orang yang beramal bagi diterima Allah amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf, mohon ampun. Mari kita yang berdoa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi